Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam kasih sejati, rahayu rahayu. Jadi malam ini channel Akad Tunggal Sejati berada di makam Nyai Dewi Skardadu dan Panembahan Mas Gunung Anyar. Jadi saya di sini ditemani dengan Naka Ratna dan Mbak Laila ya. Karena kita masih nunggu Mbak Laila, jadi kita langsung masuk aja dulu ya. Sambil menunggu, kita tunggu di pendopo dalam. Oke, ikutin terus perjalanan spiritual Akad Tunggal Sejati. Assalamualaikum ya salam. Saat ini kami sudah berada di depan lokasi ya, depan lokasi makam, gapura makam masuk. Di sini juga ada makam. Nah, kita akan menunggu Mbak Laila ya di pendopo ini sebelum kita masuk ke dalam sana ya. Jadi di dalam sana itu kebetulan ini pas malam Jumat ya, jadi dibuka. Di sana tempatnya makam Bunda dari Kanjeng Sunan Giri, Dewi Skardadu dan Panembahan Mas. Jadi di sana ada ibunda dari Sunan Giri dan adik ya, adik kandung dari Sunan Giri, Panembahan Mas Gunung Anyar. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, karena saya bawa rekan ya, bawa partner, dan saya kebetulan sudah janjian dengan Mbak Laila untuk collab malam ini di makam Dewi Skardadu ini. Jadi kita sabar nunggu kedatangan Mbak Laila dulu sambil kita menikmati suasana malam di makam Dewi Skardadu. Saya ditemani ini ya, Naka Ratna, dan sambil menunggu Mbak Laila. Jadi kita istirahat dulu di pendopo sini sambil menunggu kedatangan Mbak Laila ya. Jadi kita bisa masuk bersama-sama nanti ke dalam. Dan kita akan coba berinteraksi dengan beliaunya. Seperti apa keseruan dan pesan-pesan yang kita dapat dari beliau, nanti ikutin terus channel Akad Tunggal Sejati. Ini berhubung sudah masuk waktu sholat isya ya, kita sambil sholat dulu. Setelah itu kita lanjut untuk bereksplor ke makam Dewi Skardadu. Oke, karena kita sudah selesai ya melaksanakan sholat isya, kita lanjut lagi. Dan kebetulan ini Mbak Lailanya udah datang. Setelah kita tunggu dari tadi, akhirnya sudah datang ya. Jadi untuk collab kita eksplor ke makam Dewi Skardadu ini, kita lanjutkan ya, karena Mbak Lailanya udah datang. Nah,
Jangan lupa juga ya untuk subscribe ke channelnya Mbak Laila Habibah 100, angka 100 ya, jadi Laila Habibah 100. Oke, gimana Mbak Laila, udah siap? Oke, siap. Oke, karena Mbak Laila siap dan tentunya kita langsung aja ya masuk ke lokasi. Oke, kita langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kawasan wajib berbusana muslim. Assalamualaikum ya salam. Kebetulan ada orang yang ziarah juga. Jadi ini di sekitar makam kita explore dulu di sekitar makam ya. Ini ada pohon yang sangat besar. Nah, kita langsung dihadapkan ketika kita masuk ke pintunya ya. Kita langsung berhadapan dengan Panembahan Mas Gunung Anyar. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan coba lihat sejarah singkat dari Nyai Dewi Skardadu dan Panembahan Mas Gunung Anyar ya. Di sini sudah tertera dalam papan pengumuman. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya Nyai Dewi Skardadu adalah ibu kandung dari Raden Paku Sunan Giri. Beliau wafat di Belambangan, Banyuwangi. Raden Paku atau Sunan Giri termasuk anak yang soleh, sehingga semasa hidupnya beliau selalu berziarah ke makam ibunya di Banyuwangi. Karena jarak antara Banyuwangi dan Giri Kedaton Gresik itu jauh,
Maka beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya makam ibunya dipindahkan dari Banyuwangi ke Giri Kedaton. Pada suatu hari, tepatnya pada hari Kamis malam Jumat, makamnya Dewi Skardadu beserta gunungnya ikut dipindah dari Belambangan Banyuwangi. Ketika akan memindahkan makam ibunya atau Nyai Dewi Skardadu, istri dan anak-anak beliau diberi pesan supaya tenang dan tidak takut ketika mendengar suara atau suasana yang tidak seperti biasanya, karena Sunan Giri sedang melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu kekaromahan dari Kanjeng Sunan Giri ya. Sunan Giri bermunajat kepada Allah dengan tujuan untuk memindahkan makam ibunya. Dan terjadilah keajaiban ya. Jadi dipindahkannya makam beserta gunung-gunungnya ke daerah yang dekat dengan Giri Kedaton. Nyai Dewi Skardadu dengan nama lain Dewi Atikah. Jadi beliau ini putri seorang raja Belambangan ya, yang bernama Minak Sembuyu. Dan beliau istri dari Syekh Maulana Ishak, putra dari Syekh Jumadil Kubro. Dan ini silsilah ya, silsilah dari Panembahan Mas Gunung Anyar. Oke, kita cukup untuk membaca sejarah singkat ya dari beliau. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam pesarian. Kita kirim-kirim doa kepada beliau. Nah, oke, untuk masuk kita coba perempuan dulu ya, biar saya di belakang. Jadi silakan Kak Ratna untuk masuk dan Mbak Laila ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ini ya makam dari ibunda dari Kanjeng Sunan Giri. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Sun. Bisa. Ya suratul ladina Al-Fatihah. Sun. Malik ya Allah. Iya kan aku. Iya kan astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saudaraku, channel AK Tunggal Sejati mengingat ini malam Jumat ya, nanti takutnya mengganggu untuk para peziarah yang lain. Jadi saya akan coba melakukan interaksi di luar ya. Ikutin terus. Jadi di sekitar ini adalah tempat pemakaman umum ya. Kita akan coba di sini ya berinteraksi.
Oke, saudaraku, sedulurku, channel Aka Tunggal Sejati. Jadi setelah saya tadi sempat berinteraksi dengan beliaunya ya, banyak pesan yang saya dapat, banyak juga ibaratnya wejangan-wejangan ya, dan nasihat-nasihat dari beliau. Jadi kita lanjut ya untuk Aka Ratna, untuk berinteraksi dengan beliau sekalian bersilaturahim. Sambil kita menunggu ya Aka Ratna untuk berinteraksi dengan beliau, jadi tadi beliau sampaikan kepada saya bahwasannya dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Dalam hidup kita itu pemeran utama. Jadi berperanlah sebaik mungkin agar Tuhan bangga, agar Allah bangga kepadamu. Jangan pernah kau tertipu daya dengan tipu daya dunia, karena hakikatnya dunia ini hanya sementara, tempat kita singgah sejenak dalam peristirahatan untuk menuju ke alam selanjutnya. Jangan pernah kita membanggakan diri kita bahwasannya di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita tidak memiliki apapun. Seperti saat ini yang kau saksikan hanyalah makam, hanya meninggalkan nama. Tidak ada yang kita bawa, kita tidak punya apa-apa. Semua akan kembali kepada sang pemilik. Jadi jangan pernah kita sombong ya, karena di atas langit masih ada langit. Harta hanya titipan, semua hanyalah titipan. Kita tidak memiliki apapun. Jangan kepemilikan, jangan kemilian. Jadi pesan beliau tadi intinya jangan kemilian, dan jangan bangga dengan apa yang telah dititipkan kepada kita saat ini. Jangan sampai kita terlena oleh tipu daya dunia. Kita sambil nunggu ya, menunggu saudari Aka Ratna, dan nanti coba lanjut dengan Mbak Laila. Karena Mbak Laila ini juga tokoh spiritual ya. Beliaunya ini udah bertahun-tahun ya bergelut di dalam dunia spiritual. Jadi cukup menarik untuk kita saksikan nanti, untuk kita tunggu
pesan apa yang akan disampaikan sama beliau kepada Mbak Laila yang nantinya akan disampaikan kepada kita. Nah, ini Saudari Akaratna sudah selesai ya. Kita akan lanjut ke Mbak Laila, karena kita malam ini sedang melakukan suatu collab ya, kolaborasi dengan channelnya Mbak Laila Habibah 100. Jangan lupa subscribe ya. Di sini kita menunggu ya Mbak Laila untuk berinteraksi juga, sama halnya dengan Saudari Akaratna tadi. Oke, saudaraku Akar Tunggal Sejati dimanapun berada ya, semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya selalu dimurahkan dalam rezekinya dan diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Oke, mengingat Mbak Laila udah selesai ya, kita akan coba tanya satu-satu. Jadi antara Mbak Akaratna dan Mbak Laila, kira-kira dapat nasihat apa dari beliaunya ya. Oke, untuk Mbak Akaratna ya, bagaimana tadi hasil berinteraksi dengan Bunda Dewi Skardadu ya? Ada nasihat apa atau pesan yang bisa disampaikan?
itu harus dari diri kita sendiri. Kita harus semangat, terus tidak boleh putus asa. Kita harus berjuang untuk mencapai kesuksesan. Jadi intinya sukses itu berawal dari diri kita sendiri ya. Jangan pernah putus dari rahmat Allah. Tetap berikhtiar, karena tidak ada sesuatu itu yang sia-sia gitu. Jadi tetap semangat, jangan pernah putus asa. Oke, terima kasih untuk Saudari Akaratna. Oke, kita langsung coba nanya kepada Mbak Laila ya. Ini bintang tamu kita. Assalamualaikum Mbak Laila. Jadi gimana tadi hasil berinteraksi dengan beliaunya? Dapat pesan apa tadi? Jadi tadi waktu kita masuk ya untuk pertama kali kita disambut oleh beliau Bunda Dewi Sekardadi. Di situ beliau sangat merasa senang karena kedatangan tamu-tamu yang istimewa, katanya beliau seperti itu. Jadi beliau menilai kita berbeda dari peziarah-peziarah yang lain. Kalau Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Bunda Dewi. Cenderung meminta hal keduniawian. Ada yang meminta kesuksesan, bahkan Masya Allah itu penglarisan. Tapi kita hadir di sini untuk menyampaikan sesuatu yang lain, yaitu ajaran ilmu ketauhidan khusus dari beliau, bahwasanya alam dunia ini hanyalah sementara waktu. Amin, amin. Beliau juga menyampaikan seberapa singkat, seberapa lama kita hidup di alam dunia ini. Oke. Jadi kesimpulannya sudah jelas ya. Jadi kesimpulannya sudah jelas bahwasannya jangan pernah kalian tertipu oleh tipu daya alam dunia. Karena alam dunia ini hanyalah alam fana. Ibarat kita mengejar dunia, kita tidak akan pernah mendapatkan apapun yang kita inginkan. Jadi dunia itu hanyalah bonus bagi mereka yang serius mengejar akhirat. Barang siapa yang mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Jadi dunia itu bonus. Gambarannya seperti itu yang beliau sampaikan ya. Jadi terima kasih untuk Akaratna dan Mbak Laila. Semoga sehat selalu, dan tentunya terima kasih untuk saudara-saudara di sini yang tak kasat mata juga ya. Ibaratnya penunggu di sini cukup ramah. Jadi energinya cukup bersahabat ya. Karena merasakan suatu ketenangan juga di sini. Dan untuk Bunda Dewi Sekardadi, terima kasih atas sambutannya ya. Terima kasih untuk sambutan. Jadi seperti itu tadi pesan-pesan dari beliau. Yang pastinya kita hanyalah manusia ya, tempat salah dan lupa. Tapi ingat, berusaha itu harus ya, berikhtiar itu wajib hukumnya. Jadi kita hanya berusaha dan Allah yang menentukan.
Oke, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut coba untuk menghadirkan beliaunya ini ya, karena saya cukup penasaran. Cukup penasaran karena saya melihat dari wadahnya Mbak Laila ini spesial ya. Jadi saya lihat beliaunya ini punya wadah untuk munculkan, untuk menghadirkan sesuatu, istilahnya sesuatu hal yang tidak bisa orang awam lakukan ya, untuk masuk ke dalam dirinya. Jadi kita akan coba untuk memaksimalkan apa yang dimiliki oleh Mbak Laila. Oke, ikutin terus channel AK Tunggal Sejati. Nah, karena tadi saya penasaran ya, tidak sempat untuk menoleh ke makam yang di sebelah Panembahan Mas Gunung Anyar. Jadi saya coba untuk AK Ratna coba berinteraksi ya. Nah, dan menurut dari AK Ratna, setelah tadi coba berinteraksi, ternyata beliau adalah istri dari Raden Panembahan Mas Gunung Anyar. Jadi biar kalian gak penasaran ya dan bertanya-tanya siapa makam yang di samping Panembahan Mas Gunung Anyar. Jadi beliau adalah istri dari Panembahan Mas Gunung Anyar. Oke, kita akan tunggu ya. Mbak Laila ini akan berinteraksi, menghadirkan beliaunya di dalam dirinya. Kita akan coba bantu.
menemukan atau menghadirkan sosok Bunda Dewi Skardado di dalam diri Mbak Laila. Oke, tadi sudah saya bantu untuk pembukaan agar lebih mudah, dan dibantu juga sama Kak Ratna ya di belakang. Di sini anginnya udah sangat kenceng banget. Nah, ini udah terasa ya kehadiran beliau. Oke, udah mulai ada reaksi. Ini kamera udah mulai blur-blur ya. Jadi ini memang efek dari energi yang hadir ya. Udah, anginnya mulai bergemuruh. Oke, kita coba mendekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jadi ini beliaunya udah masuk ya. Dengan siapa ini kalau boleh tahu? Saya
Skardadi, ibu dari Sunan. Beliau Bunda Dewi Skardadu ya, ibunda dari Sunan Giri. Jadi ini saya harus mendekatkan kamera karena nggak ada wireless ya. Jadi murni pakai sound kamera. Jadi mohon maklum. Terima kasih untuk Bunda Dewi sudah berkenan hadir ya. Dan mohon maaf sebelumnya bila kedatangan kami ini ada salah atau perilaku yang kurang sopan, mohon maaf. Kami sini untuk bersilaturahmi ya, silaturahim pada Bunda Dewi. Dan ini saya di sini dengan Kak Ratna dan Mbak Laila. Nah, di sini saya mohon petunjuknya atau apakah ada pesan dari Bunda Dewi Skardadu untuk kita bertiga atau untuk saudara-saudara semua yang ada jauh-jauh di sana, mungkin bisa mendengarkan pesan dari Bunda. Ada apa anak-anakku datang kemari? Saya ingin bersilaturahim sama Bunda Dewi karena sudah lama sekali saya tidak pernah ke sini. Jadi seperti halnya ada kerinduan gitu untuk bersilaturahim ke sini. Jadi sekalian mohon restu untuk kita biar tetap dalam keyakinan yang mantap agar tidak tergoda dengan tipu muslihat alam dunia. Mungkin ada pesan dari Bunda Dewi buat kita di sini atau saudara-saudara saya yang jauh-jauh di sana. Mungkin nanti bisa saya sampaikan. Pesan untuk kalian yang hadir di sini. Allah itu tidak akan mencoba manusia atau hambanya di luar batas kemampuannya, melainkan kalian itu dipercaya akan mampu melewatinya. Karena semakin dekat hambanya kepada Allah, maka cara sayang Allah kepada hambanya dengan memberi ujian demi ujian. Itu tandanya kalian akan dinaikkan tingkat iman dan ketakwaan kalian. Amin, amin, amin. Jadi semakin tinggi pohon itu semakin kencang pula angin yang menerpa, seperti itu Bunda ya. Jadi terima kasih untuk nasihat dari Bunda Dewi Skardadu. Nasihat untuk manusia. Nasihat untuk semua. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Alam dunia ini sudah tidak lama lagi. Amin, amin. Jadi persiapkanlah bekal ilmu kalian, bekal perilaku kalian, Amin, amin. dan segera bertobatlah dari dosa-dosa.
Amin. Terima kasih Bunda. Jadi dunia hanya alam sementara. Jadi menurut Bunda Dewi ini dunia ini sudah teramat tua gitu ya. Jadi sudah tidak lama lagi, seperti halnya apapun yang sudah tua itu pasti akan sirna gitu. Oke, terima kasih untuk nasihat-nasihatnya. Salam hormat saya, salam sungkem saya, dan salam hormat dari kami semua di sini. Mohon restunya selalu. Semoga dimampukan untuk mengemban segala amanah yang telah diamanahkan pada kami. Terima kasih juga sudah berkenan untuk hadir dan menyampaikan pesan kepada kita semua. Mohon maaf sebelumnya Bunda ya, karena seperti apa yang disampaikan pembimbing saya ya, maha guru saya Pak Nurdin Sejati. Jadi beliau dalam sabdanya mungkin beliau menyebut Bunda Dewi Sekardadi. Jadi siapapun yang berbicara di sini, bila mana dalam hatinya memiliki keinginan dan niat yang tulus, maka insya Allah Allah akan mengijabah. Itu yang saya dapat dari guru saya dulu ya. Terima kasih untuk semua nasihat-nasihatnya Bunda. Jadi kami mohon restu untuk balik ya, untuk melanjutkan segala amanah yang telah diamanahkan kepada kita, untuk selalu istilahnya beramar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, untuk selalu menyampaikan apa yang selayaknya disampaikan, seperti halnya yang diperintahkan Rasulullah, sampaikanlah walau hanya satu ayat, dan sedangkan yang kita miliki lebih dari satu ayat dan bahkan tidak terhitung mungkin. Oke, terima kasih Bunda. Kita akan lanjut lagi untuk melakukan perjalanan spiritual. Mohon restunya selalu ya. Semoga diberikan kesehatan terus kita. Semoga di lain waktu kita bisa berziarah lagi, bersilaturahim lagi ke tempat Bunda. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Nah, jadi seperti itu ya dialog kita dengan Ibunda Sunan Giri Dewi Sekardadu. Jadi banyak pesan-pesan yang dari beliau sampaikan tadi yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita renungkan bersama.
Yang pastinya bahwasannya dunia itu hanyalah alam sementara, dan dunia sudah semakin rapuh dan tua, sudah tinggal menunggu waktu. Jadi persiapkanlah diri kalian. Jadi kita tidak hidup selamanya di alam dunia ya. Oke saudaraku semua di channel Akad Tunggal Sejati, terima kasih atas supportnya selalu. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam kasih sejati, salam Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum. Salam.